Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa. Lahir pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir, yang dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Adalah salah satu pemeluk awal Islam, salah satu sahabat utama Nabi, dan merupakan khalifah pertama setelah sepeninggal Nabi. Sebagai pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar melalui ajakannya. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang kemudian hari menjadi tokoh penting. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 dari keluarga kaya dalam Bani Taim. Ayah Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafa dan ibunya bernama Salma binti Sakhor. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga ikut bersama pada kafilah tersebut. Kehidupan setelah masuk Islam. Istri pertama Abu Bakar bernama Qutalyah bin Abdul Al-Uzza tidak menerima agama Islam, lalu Abu Bakar menceraikannya. Istri yang bernama Ruman menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga membuat mereka berpisah, walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim. Ciri fisik: beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut tebal, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina dan khatam. Ketika peristiwa hijrah saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah hijrah. Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini adalah indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi. Segera setelah kematiannya dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin. Setelah musyawarah itu dihasilkan bahwa Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin umat muslim atau sebagai khalifah. Beberapa saat setelah menjadi khalifah, Abu Bakar langsung dihadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah Perang Riddah. Perang Riddah adalah peperangan terbesar dalam memerangi Ibnu Abi Al-Hanafi yang dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Hashi, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, karena telah berhasil membunuh Hamzah. Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Jazirah Arab, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam untuk melawan kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Sasanid. Khalid bin Walid menaklukkan Iran dengan mudah, sementara ekspedisi ke daerah Suriah juga meraih sukses. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, juga dikenal dengan Perang Yamanah, banyak para penghafal Quran yang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat di media tulis seperti tulang, kulit, dan lain-lain. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian sampai oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Kematian: Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun.
Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW.